Nah, mulai ya. Mulai ya. Mulai ya guys ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita di sini akan diskusi tentang kasus 2, kasus CBL Farter Onkologi. Jadi di sini saya Hanin sebagai moderator, lalu ada Priliana Garsela sebagai notulen, lalu yang lain ada Ayu Sutiratna, Yulia Ekawati, Mulia Tiwi, dan juga Akmarina Tamimi, kayak gitu ya. Jadi nanti rundownnya itu ada klarifikasi istilah dan konsep selama 10 menit maksimalnya. Lalu ada identifikasi permasalahan itu maksimal 20 menit, brainstorming maksimal 30 menit, dan analisis permasalahan dan penentuan penyelesaian kasus itu digabung aja ya, jadi 35 menit. Gitu. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, mulai aja ya dari klarifikasi istilah dan konsep, maksimalnya sampai jam 14.51. Dipersilakan teman-teman yang mungkin mau meluruskan ada kasus-kasus yang ada masalah-masalah ada konsep-konsep dan istilah yang tidak familiar di kasus, dipersilahkan. Izin nambahin moderator. Oh ya, silakan Yulia. Kayaknya untuk klasifikasi istilah ini kan pasiennya kan nyeri ya. Nah ini tuh pasiennya itu di sini di keterangannya skala nyeri pasiennya tuh 6. Nah kalau udah dibaca-baca itu skala 6 itu masuknya itu ke nyeri yang moderate. Itu aja sih. Oh ya, terima kasih Yulia. Mungkin yang lain ada yang menambahkan? Izin menambahkan moderator. Ya, silakan Tiwi. Pada RPM ini disebutkan bahwa pasien mengalami kanker serviks uterus stadium 3. Kemudian di sini ada keterangan kemosiklus 1. Kemosiklus 1 ini menunjukkan bahwa pasien ini baru menerima 1 kali pengobatan kemoterapi seperti itu. Ya, terima kasih Tiwi. Yang lain mungkin ada yang menambahkan lagi tentang istilah sama konsep? Oh ya, jadi saya mau izin menambahkan dari Tiwi tadi ya. Tadi kan disebutkan kalau pasiennya itu sedang setelah menjalani kemo siklus 1. Berarti untuk sekarang, untuk masuk rumah sakit yang sekarang itu, pasien sedang ada di kemo siklus 2, seperti itu. Mungkin yang lain ada yang menambahkan? Kalau dari saya cukup nih. Yaudah, udah cukup ya. Mungkin yang lain udah cukup juga atau kita lanjut saja ke identifikasi permasalahan? Kalau dirasa sudah cukup. Iya, cukup. Boleh dilanjut. Boleh. Oh ya, oke. Jadi kita lanjut ke identifikasi permasalahan ya, maksimal 20 menit. Berarti sampai ke jam 15.04 nanti. 15.14, maaf. Jadi nanti di identifikasi permasalahan, mungkin nanti ada yang menjelaskan, ada yang bermasalah di TTV pasien atau di tes lab pasien atau di yang lain mungkin. Silahkan buat yang lain. Izin nambahin moderator. Silakan Yulia. Ini kalau dilihat dari laboratorium rutin pasien ini pemeriksaan pada tanggal 18 ya, hari pertama saat pasien masuk rumah sakit. Ini HB-nya pasien ini rendah nih 10,6 di bawah nilai normalnya. Kalau misalkan untuk leukosit, trombosit, ureum darah dan kreatinin darahnya ini semuanya normal.
hanya hemoglobinnya saja yang rendah. Oh ya, terima kasih Yulia. Berarti untuk HB pasien ini rendah ya. Mungkin yang lain ada yang memberikan pendapat? Izin menambahkan moderator. Silakan Tiwi. Pada keluhan pasien disebutkan bahwa kesemutan pada ujung jari. Nah, di sini juga disebutkan bahwa nyeri pasien itu skala nyerinya udah 6. Kemungkinan pasien ini sudah teridentifikasi mengalami nyeri neuropati. Oh ya, terima kasih Tiwi. Berarti pasien juga mengalami nyeri neuropati karena kesemutan juga skala nyerinya 6 ya. Mungkin yang lain lagi ada yang ingin menambahkan dari Akma, Cella, atau Ayu? Iya, izin menambahkan moderator. Ya, silakan Akma. Saya juga setuju dengan Yulia dan Tiwi. Lalu untuk keluhan nyerinya, ini pasien pada tanggal 20 juga sudah berkurang. Yang tadinya plus 6 menjadi skala nyeri plus 3. Mungkin itu saja moderator. Ya, terima kasih Akma. Mungkin dari dari Cella atau Ayu ada tambahan? Ya, izin menambahkan moderator. Ya, silakan Ayu. Jadi kalau dilihat dari keluhan pasien juga di sini pasien mengeluhkan pusing dan lemas. Kemungkinan hal tersebut bisa terjadi karena mual muntah yang dialami oleh pasien atau mungkin bisa terjadi karena gangguan elektrolit pada pasien. Baik, terkait lemasnya ya. Ya, terima kasih Ayu. Dari Cella, apakah ada tambahan? Dari saya cukup, saya setuju dengan pendapat teman-teman semuanya. Oh iya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, ini kan di tanda vital pasien itu ada tekanan darahnya, tekanan darahnya normal ya. Terus nadinya itu naik waktu hari pertama, naik sedikit sih 104. Setelah itu turun dan suhu sama respirasinya itu normal semuanya. Jadi kalau sudah tidak ada yang ingin ditambahkan, berarti tadi untuk identifikasi masalah itu ada HB-nya turun, lalu ada kesemutan dan skala nyeri yang diidentifikasi sebagai nyeri neuropati, sama untuk nyerinya berkurang dan juga nadinya naik di hari pertama. Seperti itu ya. Apakah ada yang ingin menambahkan atau sanggahan? Dari saya cukup, Min. Oh iya. Berarti kita lanjut ke brainstorming aja ya. Kayak gitu. Iya, Lanjut. silahkan Min. Oh ya, berarti brainstormingnya kan 30 menit. Maksimalnya itu berarti jam... Sebentar. 30 menit itu berarti jam 15.08. 15.08 ya. Bisa dimulai saja. Mungkin tadi kan ada permasalahan HB, nyeri neuropati, nyeri berkurang. Ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin untuk brainstormingnya nanti? Mungkin dari terapinya ada yang menemukan sesuatu? Izin berpendapat. Ini, oh ya silakan Yulia. Ini kan tadi
ada penurunan nilai hemoglobin pada pasien ya. Nah, ini Iya. sepertinya nilai hemoglobin yang rendah pada pasien ini itu disebabkan karena agen kemoterapi yang diterima oleh pasien, yaitu cisplatin. Cuman untuk anemianya, penurunan hemoglobin ini apakah perlu diterapi dengan penambahan suplemen itu? Saya belum cari-cari lagi. Oh ya, nanti terkait yang anemia terkait kemoterapinya ini dicari buat brainstorming aja ya. Yang lain mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mohon izin untuk menambahkan Oh ya, silakan Celo. terkait susah buang air besarnya ini, kalau saya baca-baca itu terkait dengan efek samping yang ditimbulkan dari obat vincristine. Oh iya, terima kasih. Berarti nanti mungkin dicari juga ya waktu brainstorming. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan Ya, terkait silakan Akma. mual muntahnya biasanya disebabkan oleh kemoterapi dari cisplatin. Terima kasih. Ya, terima kasih Akma. Mungkin dari Tiwi atau Ayu ada tambahan lagi? Saya izin menambahkan, Oh ya, silakan. tadi selain yang sudah dijelaskan sama Akma dan Yulia, terkait efek samping dari cisplatin juga sebenarnya bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan elektrolit yang sebelumnya saya jelaskan itu bisa ditandai dengan lemas, pusing pada pasien seperti itu. Oh iya, terima kasih. Berarti tentang keseimbangan elektrolit juga ya, nanti dimasukkan ke brainstorming. Terima kasih Ayu. Ada yang ditambahkan lagi? Ada yang ditambahkan lagi? Oh ya, saya izin menambahkan kalau untuk terapinya pasien kan udah mendapatkan bleomycin, cisplatin juga vincristine ya. Mungkin nanti dilihat di guideline apakah ada keperluan terapi tambahan atau terapi yang kurang sesuai, itu nanti bisa dilihat ya waktu brainstorming. Kemudian dari tadi kan pasien mengeluhkan nyeri ya, nyeri skala 6. Dan itu saya tadi dilihat di regimen terapi itu belum ada. Jadi dilihat mungkin nanti obat nyerinya itu yang diberikan sudah ada kuat atau atau perlu tambahan lain. Lalu ada mungkin dosis-dosis obat yang lain juga perlu dilihat lagi ya nanti waktu brainstorming. Jadi bagaimana kalau misalnya saya bagi saja langsung biar bisa langsung cari masing-masing permasalahan seperti itu. Iya, boleh, Ya, Dokter. Ya, boleh Hanin. Oh ya. Oh ya, berarti nanti untuk regimen nyeri pasien itu nanti yang ngerjain Yulia ya. Terus untuk kemoterapi pasien sudah cukup atau perlu diganti atau ditambahkan, itu nanti ada Akma sama Cela. Lalu misalnya dosis-dosisnya ini ya tadi dosis MGSO4 sama KCL itu nanti Ayu yang ngerjain, sama ada kebutuhan kalsium mungkin. Terus nanti tadi saya cari-cari ada keperluan buat glutamin ya. Jadi nanti yang ngerjakan Tiwi, kalau saya nanti cari ada interaksi obat atau tidak di antara regimen terapinya. Seperti itu, bagaimana? Iya, Nin, boleh. Oh ya, silakan dicari atau mungkin ada yang langsung memberikan pendapat terkait terapi pasien tadi, masalah terapi pasien. saya izin untuk memberikan pendapat.
Ya, silakan Akma. Ya, di sini saya menemukan untuk terapi yang diberikan kan cisplatin, vincristine, beomycin untuk kemoterapinya. Menurut saya ada DRP yang kurang efektif karena setelah membaca dan ini untuk primer neoadjuvan kanker serviks itu biasanya yang diberikan adalah terapi cisplatin dan etoposide. Lalu saya juga untuk terapi mual muntahnya ini kan Maaf Akma, suaranya hilang. sudah perahannya kan. Iya, apakah sudah terdengar? Sudah. Silakan Ya, mungkin dilanjutkan. bisa ditambahkan untuk terapi radiasi atau braditerapi. Sekian dari saya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Ya, terima kasih Akma. Mungkin yang lain terkait DRP ini, Cela mungkin akan menambahkan. Sebelumnya mohon izin untuk berpendapat. Yang saya baca-baca itu sebenarnya, tapi belum baca lebih lanjut lagi sih, untuk penggunaan cisplatin di kanker serviksnya ini sudah tepat single agent tanpa etoposide. Dia itu dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Lalu kalau digunakan sendirian saja atau single agent ini, cisplatin ini mengalami DRP overdose. Pada kasus ini kan pasiennya itu mendapatkan 68 mg. Nah, tetapi setelah yang saya cari-cari berdasarkan guideline itu, untuk terapi cisplatinnya ini sebesar 40 mg per meter persegi. Nah, nanti mungkin bisa dicari BSA dari pasiennya. Setelah didapatkan BSA, ternyata BSA pasiennya ini 1,342. Kemudian BSA tersebut dikalikan dengan dosis dari cisplatin 40, mendapatkan hasil 54. Sehingga dosis yang diberikan itu seharusnya 54 mg, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Cela. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi sebelum pindah ke DRP lain? Saya izin bertanya, menanggapi yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk pemberian kepada pasien ini cisplatinnya tadi itu berarti berdasarkan guideline itu cisplatin sama etoposide ya. Cuman tadi didapatkan bahwa cisplatin single agent itu lebih baik diberikan kepada pasien seperti itu. Iya, benar. Lalu untuk dosisnya itu belum sama etoposide-nya sendiri. Itu hanya dosis dari cisplatinnya. Seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Yulia buat tanggapannya. Mungkin yang lain ada lagi atau tidak? Maaf, moderator. Ya, silakan Tiwi. Izin mengkonfirmasi, tadi kan diperkirakan dalam kasus ini adanya kebutuhan terapi yaitu diberikan glutamin ya, moderator. Namun setelah saya mencari-cari, ternyata memang ada yang menyatakan bahwa untuk kemoterapi itu ada tambahan terapi glutamin. Namun setelah saya cari-cari dan disesuaikan dengan kondisi pasien kita, itu kurang cocok karena bisa terapi glutamin ini bisa menyebabkan diare seperti itu. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih Tiwi. Berarti terkait glutamin ya tadi, kebutuhan terapi tambahan glutamin. Terus
yang lain apakah ada yang ingin ditambahkan atau ingin berpendapat? Ya, izin berpendapat. Silakan. Jadi untuk terapi tambahan yang glutamin itu, kalau menurut saya kan pasien juga belum tentu mengalami esodiare ya, kan mungkin juga diberikannya dosisnya nanti disesuaikan. Jadi karena belum tentu ESO juga, maka sebaiknya menurut saya diberikan saja. Lagian juga pasien kan mengalami susah BAB atau konstipasi, sembelit, maka mungkin efeknya bisa meniadakan. Menurut saya seperti itu. Terus saya menemukan ini target terapi drug untuk kanker serviksnya saya menemukan, yaitu saya menemukan menggunakan obat pembrolizumab atau bevacizumab, tetapi untuk kelanjutannya mungkin saya belum menemukan alasannya kenapa diberikan target terapi drug untuk yang kanker serviks. Begitu moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Akmal untuk tambahannya. Yang lain mungkin ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu. Izin menambahkan, moderator. Silakan Yulia. Tadi itu kan nyeri ya, dicari-cari tentang nyeri. Nah, ini itu sebenarnya pasien ini sudah mendapatkan terapi NSAID ketorolac dengan dosis, ini NSAID-nya itu ketorolac itu ada yang injeksi yang diberikan pada hari pertama, kedua, dan ketiga dengan dosis 2 kali 10 mg. Terus juga ada dosis, ada ketorolac yang untuk pasien setelah keluar dari rumah sakit. Nah, cuman tadi saya lihat di guideline NCCN buat yang cancer pain itu, kalau misalkan kan pasiennya ini kan dilihat dari skala nyerinya itu 6 ya. Nah, skala nyeri 6 ini termasuk ke dalam yang moderate. Nah, saya lihat-lihat itu di NCCN itu, nah untuk moderate ini itu terapinya itu dapat diberikan terapi non-opioid, NSAID atau paracetamol plus adjuvan analgesik, kemudian dapat diberikan terapi opioid untuk pasien. Seperti itu. Nah, katanya opioidnya itu yang dapat diberikan ini opioid yang short acting, memiliki onset yang cepat dengan dosis yang tinggi, dengan dosis yang paling rendah gitu. Nah, untuk dosisnya itu kayaknya diberikan, menurut saya ini ada DRP kebutuhan terapi tambahan terkait dengan nyeri yang dialami oleh pasien. Jadi pasiennya itu kan sudah mendapatkan NSAID ketorolac, kemudian butuh terapi tambahan untuk opioidnya. Nah, saya cari-cari ini sepertinya dapat diberikan morfin. Dosisnya itu dengan dosis terendah. Tadi saya lihat dosis terendahnya itu 5 mg untuk yang diberikan secara per oral. Dan diberikan juga adjuvan analgesik. Cuman untuk adjuvan analgesiknya saya tadi belum baca lebih lengkap lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Lia untuk pendapatnya. Mungkin yang lain dari Ayu terkait dosis elektrolitnya bagaimana? Mohon maaf, moderator, Oh ya? izin menanggapi yang Yulia tadi. Oh ya, Tiwi dulu ya. Silakan. Ya, tadi kan Yulia bilang butuh terapi adjuvan. Nah, saya tadi baca-baca di NCCN yang 2022, kalau nggak salah ya, atau 2021 gitu ya, pilihan untuk adjuvan itu bisa yang first line-nya itu tuh ada antidepresan sama anti konvulsan. Nah, tapi saya tadi baca-baca untuk golongan obat yang anti depresan itu mungkin akan ada interaksi gitu dengan obat-obat yang lain karena bisa meningkatkan neurotransmitternya. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk pemakaian antikonvulsan seperti itu. Mungkin pakai, kalau saya baca-baca kemungkinan pakai pregabalin.
seperti itu. Oh ya, terima kasih Tiwi. Mungkin ada tanggapan untuk pendapatnya Tiwi tadi? Saya mau nambahin, bukan nambahin sih, mau nanya pendapat teman-teman yang lain. Ini terkait Silakan. nyari pasien. Ini terkait nyari pasien kan tadi udah dicari-cari, sepertinya nanti ini pasiennya kan udah dapat ANSET nih, terus sepertinya butuh opioidnya karena pasiennya itu moderat, walaupun memang pada rekam medis pasien ini skala nyeri pasiennya kan sudah turun ya dari +6 ke +3 gitu. Cuman apakah perlu ya penambahan opioid gitu menurut teman-teman terkait tadi yang saya sampaikan, apakah setuju atau tidak gitu terkait penambahan opioid beserta analgesik adjuvan. Kalau analgesik adjuvannya sendiri itu tadi ini tuh untuk memaksimalkan efek dari si opioidnya sama menimbulkan efek samping, dan ternyata adjuvan tuh benar tadi kata Tiwi, dia bisa untuk mengatasi nyeri neuropati itu, mengingat kan pasien ini kan di hari kedua muncul ya ada keluhan berupa kesemutan di ujung jari seperti itu. Menurut teman-teman terkait terapi nyeri, terkait DRP kebutuhan terapi tambahan untuk nyeri pasien ini gimana ya gitu? Ya, silakan, mungkin ada yang ingin menanggapi pertanyaannya Yulia. Izin bertanya sebelumnya, tadi itu nyeri neuropati itu disebabkan selain karena cisplatin itu karena apa lagi ya? Kalau untuk cisplatin itu dia ke HB rendah sih. Kalau ke neuropati tadi disebabkan karena apa ya? Tadi ada yang menyampaikan tidak ya kalau misalkan neuropatinya itu karena apa? Kayaknya tadi Kalau yang menyampaikan Tiwi. Ya, saya tadi mengidentifikasi adanya neuropati itu karena di keluhan itu ada kesemutan di ujung jari. Dan kalau neuropati ini saya baca-baca juga biasanya terjadi pada pasien kanker, cuman untuk terkait barangkali ada obat yang menyebabkan ke arah sana saya belum cari lagi. Ya, izin menambahkan. Kalau tadi saya cari-cari ada obat yang berhubungan sama efek samping nyeri neuropati itu cisplatin. Jadi cisplatin itu memberikan efek kesemutan di ujung jari yang termasuk pada neuropati perifer. Mungkin itu. Berarti Ada cisplatinnya tambahan? selain dapat menurunkan menyebabkan anemia pada pasien juga dapat menyebabkan nyeri neuropati ya. Iya. Tanda dan gejalanya kesemutan ujung jari ya. Iya, seperti itu sih yang tadi saya cari. Oh iya, ternyata Mungkin ada tanggapan lain. vincristin juga menyebabkan nyeri neuropati. Oke, berarti yang menyebabkan nyeri neuropati itu ada dua ya sejauh ini yang ditemukan, vincristin sama cisplatin. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Tadi terkait pertanyaannya Yulia yang apakah perlu ditambahkan opioid untuk terapi nyeri pasien? Mungkin ada tanggapan? Bahkan kalau Maaf. saya setuju. Ya silakan, aku mah suaranya hilang. Apakah suara terdengar? Saya masih hilang timbul tadi. ya baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, Silakan. kalau menurut saya terapi
tambahan untuk opioid itu diperlukan karena kan di sini juga kita bisa lihat kalau ketorolac ini diberikan bersamaan dengan ranitidin ya, karena kan ketorolac itu merupakan salah satu NSAID yang bisa menyebabkan GI bleeding, makanya diberi terapi stres, profilaksis stres ulcer berupa ranitidin. Tetapi ini sewaktu pasiennya pulang tidak diberikan terapi ranitidinnya kan. Maka untuk mengurangi ESO dari ketorolac, saya setuju bila ketorolac ini diberikan bersama-sama dengan golongan opioid. Selain efikasinya atau efeknya nanti bisa lebih baik, juga selain itu bisa bila diberikan dalam dosis yang rendah ini ESO-nya juga kemungkinan bisa meminimalkan ESO dari masing-masing kedua obat tersebut. Begitu pendapat saya untuk Yulia. Terus juga ini kan di rute oral ada pemberian terapi Albuforce. Menurut saya, mungkin saya juga ingin bertanya ke teman-teman, apakah terapi Albuforce ini sesuai dengan kondisi pasien? Karena Albuforce kan berisi vitamin albumin ya teman-teman. Saya juga baru menemukan ini. Saya mengembalikan kepada teman-teman bagaimana pendapat teman-teman untuk Albuforce-nya. Terima kasih. Iya, terima kasih Akma. Jadi kalau Akma tadi menyetujui untuk penambahan opioid ya buat terapi nyeri pasien dan bertanya kalau Albuforce ini butuh apa tidak di terapi pasien seperti itu ya. Apakah ada tanggapan? 7 menit lagi ya untuk brainstorming-nya. Terkait nyeri tadi ya izin berpendapat lagi moderator. Kalau menurut Silakan. saya sih sebenarnya kalau mau dikasih opioid juga bisa. Soalnya ini sampai tanggal 20 juga pasien masih merasakan nyeri. Tapi saya juga masih bingung apakah opioidnya itu ditambahkan dengan terapi asupan yang tadi dijelaskan atau tidak, itu belum tahu. Oh ya, terima kasih Ayu. Yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat terkait pertanyaan Akma tadi atau pertanyaan Yulia tadi? Izin menanggapi yang Akma, menurut saya untuk ini baru keinget ya ini Albuforce kan ini kan albumin ya. Sedangkan dilihat dari pemeriksaan pasien ini tuh tidak ada pemeriksaan albuminnya kan ya. Jadi nggak tahu nih terkait pemberian ini tuh apakah sudah tepat untuk pasien. Siapa tahu kondisi albuminnya ini tidak ada di laboratorium, tapi ada pengobatan-pengobatan lain yang dapat menyebabkan albumin pasien ini bermasalah gitu. Siapa tahu belum dicari-cari lagi, tapi ini bisa dicari-cari lagi gitu. Tadi ini buat Albuforce-nya udah tepat atau belum itu kayak bisa dicari-cari lagi. Ya baik, terima kasih Yulia. Saya juga setuju. Mungkin nanti dicari lagi ya, apakah ada mungkin interaksi obat regimen terapinya pasien yang membutuhkan Albuforce sebagai profilaksis atau bagaimana? Mungkin nanti dicari lagi. Lalu mungkin Ayu tadi untuk terkait dosis obat elektrolitnya, apakah ada masalah setelah dicari-cari? Oh iya, untuk KCL sendiri itu dari beberapa jurnal yang saya baca itu memang diberikannya itu bisa 10 sampai 20. Namun mungkin karena ini pasien kanker dan takutnya jika langsung diberikan dengan dosis tinggi bisa berakibat yang tidak baik pada pasien, kemungkinan 10 mg juga bisa digunakan. Terus untuk MgSO4-nya itu kalau di beberapa jurnal itu bisa diberikannya itu 1 sampai 4 gram. Nah, sedangkan pada kasus ini pasien kita hanya diberikan 0,5 gram.
Sehingga kalau menurut saya untuk dosis MgSO4-nya itu belum sesuai. Oh ya, terima kasih Ayu untuk pendapatnya. Lalu berarti tadi sudah semua ya terkait DRP yang saya assign buat masing-masing. Masih ada 3 menit lagi untuk brainstorming. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyanggah sebelum masuk ke analisis permasalahan dan penentuan penyelesaian kasus. Kalau tidak ada, kita langsung aja Jadi ke mau ya, silakan. izin tanya lagi, berarti ini untuk yang morfin, berarti ini untuk yang morfin opioid ini berarti dipertimbangkan untuk diberikan kepada pasien ya? Iya, tadi berdasarkan 2 pendapat dari Ayu sama dari Akma bisa diberikan jika menimbang jika mungkin tidak ada interaksi obat atau bagaimana untuk pasien untuk menunjang terapi nyerinya juga ya. Soalnya kan tadi terapi nyerinya sampai hari keberapa itu sampai masih skala 3. Mungkin bisa ditambahkan juga. Seperti itu Oh ya, Julia. untuk bertanya kepada Akmal lagi kan tadi kan sebenarnya kan opioid bisa diberikan untuk meminimalkan efek dari NSAID yang keterolak itu ya. Nah ini pasien itu kan kalau di rekam medis itu saat keluar dari rumah sakit itu dapatnya keterolak NSAID aja ya. Nah ini apakah kita juga perlu mempertimbangkan terkait pemberian opioid saat pasien keluar dari rumah sakit? Oh ya, terima Ya, kasih. Silakan Akma. ya mungkin kalau pemberian pas keluar rumah sakit mungkin bisa diberikan. Saya berpendapat seperti itu, sepertinya bisa. Lalu saya sudah menemukan sedikit tentang albumin. Ternyata kalau serum albumin pasien itu digunakan sebagai penentu prognosa beberapa penyakit kanker seperti kanker paru, kanker pankreas, kanker lambung, kanker kolorektal, dan kanker payudara. Tetapi untuk kanker serviks saya belum menemukan. Mungkin nanti bisa ditemukan ya untuk penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Akma untuk tanggapannya. Bagaimana Yulia? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada Oh tanggapan iya, lagi? cukup. Oh ya, terima kasih. Mungkin sudah Mohon dicukupkan. maaf moderator, Oh ya, silakan, Ayu. tadi terkait pertimbangan opioid diberikan setelah keluar rumah sakit, kalau menurut saya itu tidak perlu karena opioid kan ini anti nyeri yang kuat ya. Kemungkinan kalau misalnya saat di rumah sakit itu sudah diberikan opioid kan bisa jadi nyeri pasien itu kan menurun setelah digunakan itu. Nah, kalau menurut saya dengan keterolak juga bisa gitu tanpa opioid setelah keluar dari rumah sakit. Ya, baik. Terima kasih untuk tanggapannya, Ayu. Berarti kalau dari Ayu diberikannya di rumah sakit aja ya, nggak dimasukin ke regimen terapi pulang pasien. Ya, baik. Teman-teman, berhubung untuk waktu brainstormingnya sudah habis, mungkin untuk pembahasannya nanti dilanjutkan di analisis permasalahan dan penentuan penyelesaian kasus ya. Ini untuk membahas DRP dan juga penyelesaiannya nanti bagaimana selama maksimal 35 menit. Silakan, mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya. Mohon maaf, moderator, sepertinya tadi DRP kan sudah disampaikan oleh saya dan teman-teman. Oh iya, berarti langsung penyelesaian saja kah? Iya, betul moderator, penyelesaian saja mungkin bisa ditentukan. Oh iya, mungkin penyelesaiannya tadi yang pertama dari kebutuhan terapi kemoradiasi brahiterapi Akma sama Cela ya. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait penyelesaiannya. Ya, mungkin saya sedikit menyampaikan terkait pemberian kemoterapi. Kan pasien belum diberikan kemoradiasi
Jadi cuma dikasih obat kemo. Jadi bisa diberikan untuk yang stage 3 diberikan terapi bradioterapi atau kemoradiasi begitu. Mungkin dari Cella ada tambahan. Silakan dari Cela, mungkin menambahkan terkait DRP tadi, kebutuhan terapi tambahan. Iya, dari saya setuju dengan pendapat Akma jika pasiennya memerlukan kemo radiasi. Cuman yang saya masih bingung itu untuk obat cisplatinnya sendiri ini apakah lebih efektif ketika digabung dengan etoposat atau hanya single agen. Nah, saya belum cari-cari lagi terkait pendapat yang mengacu itu. Ya, baik, terima kasih untuk Cela. Mungkin yang lain ada tanggapan? Mungkin saya ingin menyimpulkan terkait dengan DRP yang kebutuhan terapi tambahan yang tadi Oke, saya silakan. opioid dan TIWI ajuvannya ya. Jadi kan kebutuhan terapi tambahan pasien ini terkait nyerinya itu jadinya pasien ini diberikannya ketorolac sebagai NSAID, kemudian ditambahkan dengan opioid. Opioid yang saya cari itu dapatnya morfin dengan dosis rendah dengan kerja pendek, yaitu morfin dengan dosis 5 mg. Dan untuk yang ajuvan analgesiknya itu diberikannya pregabalin ya, ya. Nah, untuk dosisnya mungkin ada tambahan? Silakan, Tiwi. Ya, mungkin izin menambahkan untuk dosisnya kalau nggak salah 75 mg diberikan 2 kali sehari untuk pregabalinnya. Ya, baik, terima kasih, Tiwi. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman? Ya, kalau tidak ada berarti lanjut tadi ke dosis Ayu ya, dosis obat elektrolitnya. Bagaimana Ayu untuk penyelesaiannya tadi? Ya, untuk penyelesaian dosis magnesiumnya mungkin bisa diberikan 1 gram 1 gram, terus 1 gram tersebut diberikannya itu dengan infus rendah selama 12 hingga 24 jam hingga kadarnya itu 1,2 hingga kadar magnesium dalam darahnya itu 1,2 mg per desiliter di monitoringnya. Ya cukup. Oh ya, terima kasih Ayu untuk penyelesaian masalahnya. Lalu untuk glutamin tadi Tiwi ya, yang aku akan menyampaikan kalau mungkin bisa ditambahkan glutamin. Mungkin ada tanggapan? Ya, untuk tanggapannya mungkin akan saya lebih perdalam lagi dan disesuaikan lagi dengan kondisi pasien seperti itu. Oh ya, terima kasih untuk Tiwi. Kalau dari saya Dari sendiri, saya cukup, Nin. oh ya, mungkin dari yang lain udah cukup. Kalau tadi saya menambahkan ya untuk saya tadi menemukan interaksi dari defense sama KCL yang dapat menyebabkan GI bleeding. Namun karena pasien diberikan secara IV, maka tidak ada interaksi untuk interaksi antara difenhidramin sama KCL-nya ya. Soalnya itu hanya berlaku jika KCL-nya berbentuk solid oral seperti itu. Jadi tidak ada terapi tambahan untuk terkait interaksi obat ini. Mungkin sudah ya. Apakah ada tanggapan lain dari teman-teman? Dari saya sudah cukup, Hanin. Cukup nih. Ya, baik. Terima kasih. Berarti dicukupkan ya. Dari notulen apakah bisa disampaikan tadi untuk ringkasan diskusi kita sore hari ini?
Ya, baik. Yang bisa saya sampaikan beberapa DRP yang tadi sudah didiskusikan dengan teman-teman. Yang pertama itu terapi kurang efektif tadi, yang dari cisplatin apakah nanti butuh etoposat atau enggak. Kemudian overdose dari cisplatin, dosis cisplatinnya sendiri. Lalu kebutuhan terapi tambahan terkait nyerinya tadi, diberikan morfin dengan adjuvan analgesik yaitu pregabalin. Lalu untuk dosis MgSO4-nya sendiri underdose yang seharusnya itu 1-4 gram. Lalu yang albuforce masih diperlukan untuk dicari-cari lagi apakah perlu digunakan pada pasien kanker ini atau tidak. Sekian. Ya, terima kasih untuk notulen. Jadi saya cukupkan saja ya untuk diskusi sore hari ini. Terima kasih untuk diskusinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.